yang bunyinya merakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Salam sejahtera, teman-teman. Selamat datang kembali di saluran info sejarah. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif seorang tokoh besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Dalam perjalanannya sebagai seorang diplomat ulung, Agus Salim menghadapi berbagai rintangan, termasuk momen yang kontroversial ketika dia dijuluki seperti kambing di sebuah acara diplomatik internasional. Kiai Haji Agus Salim lahir pada 8 Oktober tahun 1884 di kota Koto Gadang, Sumatera Barat. Kehidupan awalnya diwarnai oleh semangat belajar yang tinggi, di mana dia menunjukkan minat yang besar dalam bidang agama dan politik sejak usia muda. Agus Salim memperoleh pendidikan Islam tradisional di pesantren lokal sebelum melanjutkan studi ke Makkah. Agus Salim memiliki pendidikan yang cukup beragam dan belajar banyak hal selama hidupnya. Adapun beberapa jenis pendidikan dan bidang pembelajaran yang beliau ikuti yaitu pendidikan Islam tradisional. Agus Salim memulai pendidikannya di pesantren lokal di Sumatera Barat, di mana dia belajar tentang agama Islam dan tradisi keagamaan. Studi di Mekah. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Agus Salim pergi ke Mekah untuk menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam terkemuka di sana, di Mekah. Dia memperdalam pemahamannya tentang agama Islam serta terpapar pada pemikiran-pemikiran modern dan politik Islam yang memengaruhinya secara signifikan. Pembelajaran politik. Agus Salim juga belajar banyak tentang politik, terutama melalui pengalaman dan keterlibatannya dalam gerakan nasionalis Indonesia. Dia menjadi anggota dan pemimpin Partai Sarekat Islam SI yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Diplomasi. Sebagai seorang diplomat ulung, Agus Salim memiliki pengetahuan yang luas tentang diplomasi dan hubungan internasional. Dia terlibat dalam berbagai perundingan diplomatik, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di mata dunia, dan membantu membangun diplomasi Indonesia yang kuat. Selanjutnya, peranan Kiai Haji Agus Salim dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Peran Agus Salim dalam gerakan kemerdekaan Indonesia sangatlah signifikan. Sebagai seorang pemimpin politik dan intelektual, dia memberikan kontribusi yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa peranannya yang mencolok meliputi 1. Pemimpin politik. Agus Salim adalah salah satu tokoh utama dalam Partai Sarekat Islam SI, sebuah organisasi politik yang aktif dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, pembaharu pemikiran. Kiai Haji Agus Salim membawa pemikiran modern dan reformis ke dalam gerakan nasionalis Indonesia. Dia memperjuangkan ide-ide progresif, termasuk konsep negara modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Ketiga, diplomat dan perunding. Berikut ini beberapa kontribusi dan pencapaian pentingnya dalam diplomasi. Perjuangan pengakuan kemerdekaan. Sebagai diplomat, Agus Salim aktif dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Dia melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk memperjuangkan dukungan politik dan pengakuan diplomatik bagi Indonesia. Rekognisi internasional. Agus Salim berhasil memperoleh dukungan politik dan pengakuan diplomatik dari berbagai negara, termasuk negara-negara besar seperti India dan Mesir.
Kontribusinya membantu memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan meningkatkan legitimasi negara baru ini. Pembentukan hubungan bilateral. Agus Salim aktif dalam membangun hubungan bilateral dengan negara-negara lain, termasuk menjalin kesepakatan perdagangan dan kerjasama politik. Ini membantu Indonesia memperluas jaringan diplomasi dan memperkuat posisinya di tingkat internasional. Peran dalam organisasi internasional. Agus Salim juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Gerakan Non-Blok. Perannya membantu mengadvokasi kepentingan Indonesia di forum-forum internasional dan memperjuangkan isu-isu global yang relevan bagi negara ini. Selanjutnya, kontribusi Kiai Haji Agus Salim keempat, yaitu penulis dan orator. Agus Salim adalah seorang penulis yang produktif dan orator yang berbakat. Dia menggunakan keahliannya dalam menulis dan berpidato untuk menyebarkan ide-ide nasionalis dan memobilisasi massa dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, inilah sejarah kejadian di mana Kiai Haji Agus Salim dihina dan dicemuh seperti kambing. Peristiwa tersebut terjadi pada pertemuan diplomatik internasional pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kiai Haji Agus Salim hadir dalam pertemuan tersebut sebagai perwakilan Indonesia untuk menyuarakan hak dan kepentingan bangsanya di mata dunia. Pada saat itu, lawan politik Agus Salim yang merupakan perwakilan dari negara lain atau pihak tertentu melontarkan celaan yang merendahkan martabatnya. Dari beberapa referensi, ada yang mengatakan bahwa Kiai Haji Agus Salim dihina mereka menggunakan perumpamaan kambing untuk menghina Agus Salim, menggambarkan dirinya sebagai makhluk yang bodoh dan tak berdaya. Selain itu juga ada yang mengatakan di tengah pidatonya, seorang lawan politik yang bernada keras tiba-tiba mengacungkan jari ke arahnya dan dengan nada merendahkan menyebutnya sebagai kambing di depan kerumunan yang ramai. Dari sumber lain, ada juga yang mengatakan beliau diejek dan dicemuh dengan nada suara kambingnya itu. Meskipun demikian, Agus Salim menanggapi penghinaan tersebut dengan sikap yang tegun dan terhormat, menunjukkan bahwa dia tidak akan tergoyahkan oleh cemohan dan pencemohan lawan politiknya. Namun dari sumber lain juga mengatakan bahwa sikap beliau ketika dicemoh seperti itu yaitu sampai sekarang dikenal diplomat yang paling hebat yang pernah dilahirkan oleh Indonesia, Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji, gelarnya tidak hilang dan luntur dari beliau. Siapa diplomat sekarang yang menguasai 14 bahasa? Bersamaan dengan itu paham Al-Quran, hafal hadis. Perhatikan hebatnya beliau. Diundang untuk pidato di parlemen dunia, datang beliau memelihara jenggotnya. Begitu naik ke podium, para diplomat sebagian mengolok-olok dengan kalimat yang tidak biasa. Mbe. Apa marah? Tidak. Karena paham isi Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa itu sanggup menahan amarah. Diplomat takwa. Dengan ilmunya naik ke podium. Lihat kalimatnya. Tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui bahwa saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, kemampuan bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya nanti akan menafsirkannya. Saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir di sidang yang istimewa ini. Saya akan bicara dulu dengan bahasa manusia, setelah itu saya jelaskan dalam bahasa kambing. Diam, merah, elegan. Selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyukai, berlangganan, dan berbagi video ini kepada teman-teman kalian. Kami sangat menghargai setiap komentar dan masukan dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.